Assalamualaikum semua. Nah, pada kesempatan kali ini aku pengen buat sedikit vlog ya, tentang pengalaman aku pakai produk atau layanan keuangan syariah. Nah, sebelum itu aku juga pengen tanya sama beberapa keluarga aku yang rumahnya deket sama aku. Mereka tuh pakai produk keuangan syariah apa enggak? Terus mereka ngerti nggak sih perbedaan antara bunga dan bagi hasil? Nah, untuk itu yuk kita tanya. Pakai produk keuangan syariah apa enggak? Enggak, belum. Tidak. Enggak. Enggak. Bedanya bunga dengan bagi hasil? Bunga dengan bagi hasil beda. Saya hasil dari jumlah uang tersebut. Kalau bagi hasil kan kurang paham sih ya, tapi kelihatannya lebih mending daripada bunga. Oke. Mendapatkan hasilnya juga. Kalau bunga itu kata-kata itu kayak agak haram. Kalau bagi hasil itu halal. Balik lagi. Bentar. Oke. Nama aku Fitra Isyanatu Rahman, mahasiswa akuntansi syariah Uinul Islam Semarang. Jadi ini tuh sekalian pembahasan dengan pengalaman aku pakai produk keuangan syariah. Aku tuh dulu mikirnya produk keuangan ya udah nggak ada perbedaan antara produk keuangan syariah ataupun konvensional. Dan yang parahnya lagi, taunya cuma satu, produk keuangan. Taunya buku tabungan, udah gitu aja. Padahal itu produk keuangan itu kan banyak ya, bukan cuma tabungan. Sorry ya kalau misalnya agak rame di sini karena emang banyak yang lalu lalang sama ayam juga. Nah terus singkat cerita, aku kan magang ya bertiga sama temen aku itu ke Bank BPD Aceh, kantor cabangnya yang di Sinabang. Nah di situ aku pertama kali dapat jobnya jadi CS, customer service, ya ngelayani nasabah itu baik itu isi formulir ataupun ngarahin untuk buat buku tabungan, terus rekomendasiin buku tabungannya apa. Tapi akunya sendiri itu nggak punya buku tabungan sama sekali waktu itu. Akhirnya aku buat dari situ. Sebelumnya itu aku nggak mau buat karena kepotongannya gitu per bulan. Ya aku mikir ya, nanti kalau misalnya aku nabung malah kepotong-potong pas apa itu namanya per bulan. Akhirnya gak berani untuk buka tabungan, mendingan buka apa itu namanya buat celengan. Walaupun ya pada akhirnya susah juga kalau apa itu celengan, karena kan tahu sendirilah ya, celengan itu congkel-congkel gitu akhirnya habis. Ya ampun. Terus aku direkomendasiin buka buku tabungan Firdaus. Kenapa? Karena buku tabungan Firdaus itu cocok buat yang pemula sama yang masih kayak pelajar kayak aku waktu itu. Untuk akronim dari tabungan Firdaus, seingat aku itu Fitrah. Bukan aku ya, bukan Fitra Isyanatu Rahman. Karena di bank itu harapannya biar nanti antara si nasabah dengan pihak bank bisa bekerja sama dengan baik, yang impact-nya itu bakal halal, berkah, sama bertambah keuntungannya. Intinya gitu. Terus ada beberapa keunggulan juga. Yang pertama itu aman dan terpercaya. Ya kita ketahui bahwa setiap yang ada syariahnya harus ikutin prinsip-prinsip syariah dan juga harus ikut ketentuannya, karena kan udah ada ya landasannya dari dalil-dalil terperinci seperti Al-Quran, hadis kayak gitu. Nggak sampai di situ aja, kalau misalnya antar bank itu juga gratis transfernya, ATM-nya bisa transfer ke luar negeri. Enaknya kalau tabungan Firdaus itu nggak ada pakai biaya administrasi. Nah tadi kan udah ya, ada beberapa aku tanya sama saudara aku atau keluarga aku bedanya bunga sama bagi hasil. Kita aku jelasin ya bedanya antara bunga sama bagi hasil. Jadi kalau misalnya bunga itu kan erat kaitannya sama konvensional ya. Dan di dalam Islam itu bunga nggak dibolehkan, haram hukumnya. Walaupun ada juga sih kalau misalnya di beberapa orang itu berpendapat ya nggak apa-apa kalau bunga itu nggak haram selagi nggak memberatkan. Ya aku wallahu alam ya, tapi aku tahunya itu kalau bunga itu haram kalau dalam Islam, karena bunga itu kan memberatkan daripada salah satu pihak karena ngambil tambahan yang emang seharusnya nggak ada gitu. Bagus kalau misalnya untung kita bisa balikin, tapi kalau misalnya kita buntung gimana? Beda halnya dengan bagi hasil. Ketika bagi hasil, kalau kita untung, nanti ya seberapa besar untung kita, nanti kan ada juga ya persenannya, cuman sesuai kesepakatan. Kemudian kalau misalnya kita rugi, itu nggak sama besar persenannya kayak ketika kita untung.
Makanya itu berbeda ya, yang satu memberatkan, yang satu enggak gitu. Misalnya kita mau buat rekening ya, sekalian sama ATM itu 100.000, jadi 50.000 nanti untuk saldo. Pas pertama seingatku isi saldonya cuma 50.000, dan sebenarnya ya itu boleh 20.000 karena pertama kali buka tabungan dan isi saldo itu 20.000 itu nggak apa-apa, boleh. Untuk yang selanjutnya kalau misalnya mau nabung lagi itu tahu berapa? 10.000 itu udah boleh. Dan saldo terakhir ketika kita udah banyak banget narik duit, itu saldo terakhir sekurang-kurangnya 10.000. Dan ayahku sisa saldo sekurang-kurangnya itu 50.000 seingatku. Bayangin, 50.000 sama 10.000 itu bedanya selisihnya 40.000. 40.000 tuh lumayan banget buat beli jajan ataupun bensin ataupun buat skincarean gitu kan. Terus biaya tutup rekening itu cuma 25.000. Dari misalnya penyaluran zakat, infak sedekah itu mudah, ikut sertakan dalam program penjamin pemerintah, juga dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Sekian video vlog sedikit dari aku, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa memotivasi kalian buat pakai produk atau layanan keuangan syariah, karena itu aman, terpercaya, dan insya Allah itu berkah, karena emang nggak ada kata haram gitu di dalamnya. Dan sekian dari aku intinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku takut kepanjangan ngomong.